Sulu Persada Channel. Perakiraan curah hujan bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2021 di Kecamatan Praia Barat. Sumber informasi Buletin Iklim BMKG Nusa Tenggara Barat, Stasiun Klimatologi Kelas 1 Lombok Barat. Pengertian 1. Cuaca adalah kondisi atmosfer yang berlangsung dalam waktu singkat di suatu daerah yang sempit. 2. Iklim adalah pengertian kondisi atmosfer yang berlangsung dalam waktu yang lama di suatu daerah yang luas. 3. Hujan adalah butir-butir air atau kristal es yang keluar dari awan yang sampai ke permukaan bumi. 4. Sifat hujan. Perbandingan antara jumlah hujan yang terjadi selama 1 bulan dengan nilai rata-rata atau normal dari bulan tersebut di suatu tempat. Sehingga jika sifat hujan atas normal bukan berarti jumlah curah hujan yang melimpah, atau sebaliknya, jika sifat hujan bawah normal bukan berarti tidak ada hujan. Sifat hujan dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu A. Atas normal. Jika nilai perbandingan jumlah curah hujan selama 1 bulan terhadap rata-rata lebih dari 115%. Normal. Jika nilai perbandingan jumlah curah hujan selama 1 bulan terhadap rata-rata adalah 85-115%. Bawah normal. Jika nilai perbandingan jumlah curah hujan selama 1 bulan terhadap rata-rata kurang dari 85%. 5. Normal curah hujan. A. Rata-rata curah hujan bulanan. Nilai rata-rata curah hujan masing-masing bulan dengan periode minimal 10 tahun. B. Normal curah hujan bulanan. Nilai rata-rata curah hujan masing-masing bulan selama 30 tahun. 6. Dasarian adalah masa setiap 10 hari di mana 1 bulan terbagi menjadi 3 dasarian, yaitu dasarian 1 tanggal 1 sampai dengan 10, dasarian 2 tanggal 11 sampai 20, dasarian 3 tanggal 21 sampai akhir bulan. 7. Kriteria intensitas curah hujan. A. Hujan sangat ringan, intensitasnya kurang dari 5 mm dalam 24 jam. B. Hujan ringan, intensitasnya 5 sampai dengan 20 mm dalam 24 jam. C. Hujan sedang, intensitasnya 20 sampai dengan 50 mm dalam 24 jam. D. Hujan lebat, intensitasnya 50 sampai dengan 100 mm dalam 24 jam. E. Hujan sangat lebat, intensitasnya lebih dari 100 mm dalam 24 jam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang apa manfaat dari pengetahuan kita tentang mengetahui tentang perkiraan curah hujan itu sendiri. Yang pertama tentu adalah dengan pengetahuan itu kita bisa melakukan perencanaan kapan kita akan menanam dan jenis-jenis atau komoditas apa yang akan kita usahakan. Misalnya kalau intensitas curah hujannya tinggi, maka kita akan memilih komoditas-komoditas tertentu yang lebih tahan terhadap intensitas curah hujan yang tinggi.
Demikian juga kalau intensitas curah hujannya rendah, maka kita akan mengikhtiarkan atau melakukan persiapan berbagai macam upaya dalam rangka mengantisipasi curah hujan yang rendah tersebut. Tentang intensitas curah hujan atau perkiraan curah hujan itu juga bermanfaat untuk mengetahui jenis-jenis OPT, organisme pengganggu tanaman dan penyakit yang kemungkinan akan mengganggu atau menyerang pertanaman kita, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap keadaan tersebut. Pada sisi lain, pengetahuan tentang perkiraan curah hujan ini juga akan membantu kita dalam menyiapkan alat yang kita gunakan untuk melakukan panen dan pasca panen. Sehingga misalnya kalau kondisi hujan pada bulan tersebut tinggi, kemudian kita akan melakukan panen seperti padi umpamanya, maka tentu kita harus mengantisipasinya dengan menyiapkan alat untuk melakukan pengeringan terhadap padi itu sehingga memiliki kualitas yang baik. Pengetahuan tentang intensitas atau perkiraan curah hujan ini juga bermanfaat bagi para pengambil kebijakan untuk memperkirakan ketersediaan air tanah dan air yang akan tertampung di bangunan konservasi air, misalnya dam, embung, bendungan dan lain sebagainya, sehingga dapat memperkirakan atau menghitung volume air di masing-masing bangunan konservasi tersebut dan dapat memberikan apa yang kira-kira bisa dilakukan setelah itu untuk mengantisipasi musim-musim tanam selanjutnya. Saya kira demikian mungkin manfaat yang bisa kita peroleh dari pengetahuan tersebut. Yang penting kemudian adalah bagaimana kita memanfaatkan informasi-informasi teknologi yang ada untuk mengakses berbagai macam hal yang dapat kita lakukan. Seperti kalau di pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ada aplikasi yang dirilis oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Dinas Pertanian, yakni sistem kebencanaan dan pertanian Kabupaten Lombok Tengah. Nah, ini menyajikan informasi-informasi yang terupdate terkait dengan kondisi hujan dan cuaca pada waktu tersebut. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.